Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka yaitu membantu saya dalam melaksanakan tugas akhir semester. Berikutnya, tak lupa pula salawat berkah salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul pelaksanaan hasil mediasi dan sanksi adat. Nah, yang pertama yaitu proses mediasi dalam hukum adat. Pelaksanaan hasil mediasi pada masyarakat modern memiliki perbedaan dengan masyarakat hukum adat. Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa karena hukum adat sendiri itu lahir dari masyarakat sehingga hukum adat tidak dapat terpisahkan oleh masyarakat. Nah, adapun proses mediasi yang dikembangkan dalam era modern tidak jauh berbeda dengan proses mediasi pada masyarakat hukum adat, yaitu yang pertama, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga yaitu sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediator yang dipercaya dalam hal penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat ini yaitu tokoh agama atau tokoh adat setempat. Adapun yang kedua yaitu para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan kepada kepercayaan mereka bahwa orang yang menjadi mediator tersebut yaitu orang yang memiliki wibawa dan terhormat di kalangan masyarakat. Yang ketiga, tokoh adat yang mendapatkan kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan adat agar para pihak duduk bersama mencari solusi dari masalah tersebut. Yang keempat yaitu tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan, termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu, atau melibatkan tokoh adat lainnya yang independen setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Yang kelima, bila para pihak sudah mengarah untuk perdamaian, untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan bahasa agama dan bahasa-bahasa adat agar kesepakatan tersebut dapat tercapai. Nah, yang keenam, bila kesepakatan tersebut sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan proses adat dalam rangka menyelesaikan sengketa tersebut. Berikutnya yaitu B, pelaksanaan hasil mediasi. 1. Pelaksanaan hasil mediasi dalam masyarakat modern. Dalam masyarakat modern, kesepakatan berdamai kedua belah pihak melalui jalur mediasi. Apabila dari proses mediasi tersebut terjadi kesepakatan, maka para pihak menandatangani kesepakatan tersebut dan wajib melaporkan atau mendaftarkan perdamaian tersebut ke pengadilan negeri dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan kesepakatan tersebut. Maka apabila dalam proses mediasi tersebut kesepakatan tercapai, maka kesepakatan itu berdasarkan pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mempunyai sifat final dan mengikat. Akan tetapi, sifat final dan mengikat pelaksanaannya didasari pada iktikat baik kedua belah pihak. Selanjutnya, kesepakatan tersebut dibuat dalam akte perdamaian. Akte perdamaian tidak berlaku banding sebab akte perdamaian bukanlah keputusan pengadilan. Berikutnya yang kedua yaitu pelaksanaan mediasi dalam masyarakat hukum adat. Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis. Namun
ia memiliki daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Dalam masyarakat hukum adat, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melalui mekanisme mediasi cenderung tidak dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Namun, masyarakat hukum adat yang cenderung tidak menuangkan kesepakatan bersama dalam bentuk tertulis, kenyataannya cukup berhasil dilaksanakan oleh para pihak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak diberitahukan kepada seluruh masyarakat hukum adat, di mana para pihak yang selama ini bersengketa telah menempuh jalan damai. Yang berikutnya, yang B, yaitu perdamaian yang dibuat keduanya dibungkus dalam upacara adat yang melibatkan tokoh dan keluarga besar dari kedua belah pihak, sehingga proses ini sangat penting untuk dijadikan momentum di mana seluruh masyarakat mengetahui bahwa di antara para pihak tidak ada lagi yang bersengketa. Yang C, proses yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat menjadi pengontrol bagi pelaksanaan mediasi. Tokoh adat juga akan mudah dalam memantau dan menemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam melaksanakan kesepakatan. Pelaksanaan hasil mediasi dalam masyarakat hukum adat bukannya hanya semata-mata menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa, tetapi juga terlibat para tokoh adat yang telah bertindak sebagai mediator. Pada sisi lain, keluarga besar para pihak yang bersengketa dapat juga menjadi pendorong bagi memudahkannya realisasi kesepakatan mediasi. Nah, berikutnya yaitu C, sanksi adat. Dalam masyarakat hukum adat, jika kesepakatan damai para pihak sudah diikrarkan di hadapan tokoh adat, apabila dilakukan pada suatu upacara adat, maka kesepakatan tersebut harus dijalankan. Bila salah satu pihak mengingkari atau tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi, maka para pihak tersebut akan mendapatkan sanksi adat dari masyarakat hukum adat. Sanksi ini tergantung pada sejauh mana tingkat pengingkaran terhadap kesepakatan, dan juga tergantung pada dampak yang ditimbulkan oleh pengingkaran tersebut kepada nilai-nilai sosial dalam masyarakat hukum adat. Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan kepada pihak yang tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi dapat berupa yaitu pengucilan dalam kegiatan sosial, bahkan sampai kepada pengusiran dari komunitas hukum adat. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.